Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKPI yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum maritim, yaitu tentang topik bahasan dari KIKD 37, yaitu menguraikan perundang-undangan perkapalan, dan keterampilannya yaitu dari KIKD 47, menunjukkan perundang-undangan perkapalan. Oleh sebab itu, kita akan masuk ke topik undang-undang tentang orang-orang di kapal. Orang-orang di kapal dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengusaha kapal. Yang kedua adalah nahkoda. Yang ketiga adalah awak kapal. Dan yang keempat adalah penumpang atau orang ikutan di atas kapal. Dari keempat orang-orang di kapal ini, satu-satu kita pelajari. Yang pertama adalah pengusaha kapal. Pengusaha kapal adalah seseorang atau badan hukum yang mengusahakan kapal untuk pelayaran di laut dengan melakukan sendiri atau menyuruh orang lain melakukan pelayaran itu sebagai nahkoda. Jadi pengusaha kapal ini bisa dia sebagai pemilik kapal dan juga bisa dia hanya menyewakan kapal-kapal itu untuk pelayanan di laut yang langsung diserahkan atau menyuruh orang lain yang melakukan pelayaran itu sebagai nahkodanya. Ya, itu disebut dengan pengusaha kapal. Kemudian yang kedua, nahkoda kapal. Nahkoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan juga pemegang kewibawaan umum di atas kapalnya. Secara umum, nahkoda menjabat sebagai 1. Pemimpin kapal, 2. Pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Yang ketiga, jaksa atau pegawai kepolisian. Yang keempat, pegawai pencatatan sipil. Dan yang kelima adalah notaris. Satu-satu kita pelajari dari tugas-tugas nahkoda ini. Ada 5 tugas nahkoda. Kita masuk nomor 1, yaitu tugas nahkoda sebagai pemimpin kapal. Tugas nahkoda sebagai pemimpin kapal yaitu mampu membawa kapal dengan selamat ke tempat tujuan, mampu mengurus kapal, muatan, dan penumpang, mampu memelihara kapalnya agar selalu layak laut, mampu dan mengerti mengelola tertib administrasi kapal. Inilah tugas nahkoda sebagai pemimpin: membawa, mengurus, memelihara, dan mengerti administrasi. Ya, itu adalah sebagai pemimpin kapal. Kemudian tugas nahkoda sebagai pemegang kewibawaan tertinggi yaitu berwibawa terhadap semua orang yang ada di atas kapal demi keselamatan hidup di laut. Berwibawa memegang kedisiplinan di atas kapal. Oleh sebab itu, karena kewibawaan tertinggi ada di atas kapal itu adalah seorang nahkoda, maka setiap orang yang ada di kapal harus taat dan tunduk kepada seorang nahkoda. Nah, itu adalah tugas nahkoda sebagai yang kedua. Kemudian, tugas nahkoda yang ketiga adalah sebagai pejabat pencatatan sipil, yaitu membuat akte kelahiran dan mencatat dalam buku harian kapal dalam jangka waktu 24 jam dengan 2 orang saksi sesuai dengan KUHS nomor 35. Membuat akte kematian dalam jangka waktu 24 jam seperti tersebut di atas dengan diketahui oleh 2 orang saksi dengan memperinci sebab-sebab kematian, kapan terjadi, di mana, dan sebagainya. Itu sesuai dengan KUHS nomor 60.
terdapat dalam buku harian kapal. Itulah tugas dari nahkoda sebagai pejabat pencatatan sipil, yaitu membuat akte kelahiran apabila terjadi kelahiran di kapal, membuat akte kematian apabila terjadi kematian di atas kapal. Itu yang ketiga. Yang keempat, nahkoda sebagai pejabat jaksa kepolisian menurut KUHD nomor 394, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan membuat proses verbal, menyita barang-barang sebagai barang bukti, mengamankan tertuduh, menyerahkan berkas pemeriksaan dan para tertuduh kepada yang berwajib setiba di pelabuhan tujuan. Artinya, setiap ada kejadian atau masalah di atas kapal itu, maka seorang nahkoda harus bisa mengumpulkan bahan-bahan dan membuat proses verbalnya, menyita barang buktinya, mengamankan tertuduh, dan nanti setelah tiba di pelabuhan tujuan, berkas-berkas tersebut akan diserahkan kepada yang berwajib, yaitu berkas-berkas dari para tertuduh, untuk ditindaklanjuti oleh yang berwajib setelah tiba di pelabuhan. Itulah tugas dari nahkoda yang keempat sebagai jaksa kepolisian. Tugas dari nahkoda yang kelima adalah sebagai notaris, yaitu membuat akte wasiat seseorang yang ada di atas kapal dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, membuat akte perjanjian antara pelayar yang berada dalam kapalnya, juga harus ada 2 orang saksi. Artinya, tugas nahkoda kapal sebagai notaris harus bisa membuat akte wasiat, harus bisa membuat akte perjanjian. Ya, itu adalah tugas nahkoda yang kelima. Tugas nahkoda yang kelima inilah itu sebagai orang-orang di kapal, yaitu seorang nahkoda yang mempunyai 5 tugas. Ya, orang-orang di kapal sebagai urutan yang kedua adalah nahkoda. Kemudian orang-orang di kapal yang ketiga adalah awak kapal. Awak kapal adalah mereka yang tercantum dalam sijil awak kapal dan telah membuat perjanjian kerja dengan perusahaan kapal. Awak kapal ini terdiri atas perwira dan anak buah kapal. Ya, inilah awak kapal, orang-orang di kapal. Yang ketiga yaitu awak kapal yang terdiri dari perwira dan anak buah kapal. Kemudian orang-orang di kapal yang keempat atau yang terakhir adalah orang ikutan di kapal, atau kita sebut itu dengan penumpang. Siapa yang ikut di kapal digolongkan kepada penumpang. Ya. Kemudian dari keempat orang-orang di kapal tadi dapat kita buat kesimpulannya secara diagram, atau dengan kata lain secara umum orang-orang di kapal dapat digambarkan seperti diagram di bawah ini. Yang pertama adalah nahkoda kapal. Di bawah nahkoda kapal itu adalah pelayar. Pelayar inilah tadi yang kita sebut dengan awak kapal dan penumpang atau orang ikutan. Dan awak kapal dibagi 2, yaitu perwira dan anak buah kapal. Inilah orang-orang yang ada di atas kapal. Demikian pembelajaran kita, pembelajaran hukum maritim hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.